Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kumalasari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kedudukan Sistem Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama mengenai sejarah singkat perundang-undangan pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia itu terus mengalami kemajuan, mulai dari masa proklamasi kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan masa Orde Baru, yaitu tahun 1998. Nah, banyak sekali yang pemerintah lakukan guna untuk memajukan pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari peraturan perundang-undangan yang terus diperbarui dan kebijakan-kebijakan tentang pendidikan Islam di Indonesia. Bahkan undang-undang tentang pendidikan nasional, baik pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu tidak lagi mengalami dikotomi antar sekolah, artinya tidak membeda-bedakan. Jadi antara sekolah swasta dan negeri semuanya itu diberlakukan sama, mulai dari pengelolaannya, pembiayaannya, dan segala halnya itu tidak dibedakan. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan formal itu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga yang bersifat formal. Yang kedua, pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan yang bersifat informal dan non-formal. Kemudian, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Inti dari hakikat nilai Islam adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin, demokratis, egalitarian, dan humanis. Di antara nilai-nilai tersebut menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap sistem pendidikan nasional. Implikasinya secara konseptual yaitu memberikan landasan dalam mengembangkan dan memberdayakan sistem pendidikan Islam dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, pemerataan atau keadilan, mutu dan relevansi, serta menunjang tinggi hak asasi manusia sehingga terwujudlah akuntabilitas pendidikan yang mandiri menuju keunggulan. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari makalah saya kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian dan juga materi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.